teknologinya, dan kemudian juga pemanfaatannya itu beberapa juga belum optimal. Dan tadi kalau saya menarik ya Prof, itu ada lapangan-lapangan kerja yang mungkin seperti verifikator tadinya 30 orang butuh sekarang 300 orang ya Prof. Jadi sebenarnya untuk ekosistem ini berjalan kita butuh verifikator ya. Dan ya, nanti kita tanya lagi kalau mau jadi verifikator sekolahnya di mana atau ngambil sertifikasi apa begitu, Prof. Jadi artinya ada peluang-peluang juga yang diciptakan. Dan tadi juga salah satu catatan yang harus kita hati-hati, penanaman di negara lain nanti lama-lama kita udah nggak jadi produsen sawit terbesar lagi ya. Jadi nanti jangan-jangan 100 tahun yang akan datang atau 50 tahun yang akan datang Afrika ya. Jadi produsen kelapa sawit terbesar gitu. Jadi kita harus terus tentunya mempertahankan ya aspek-aspek. Dan tadi Prof banyak sekali membahas keterkaitannya dengan energi terbarukan, dan salah satu yang menarik juga tadi catatan saya, renewable tuh belum tentu sustainable. Jadi itu juga yang menarik untuk kita bahas ya. Tadi ada bioaftur, biodiesel ya, kalau kita dengar-dengar juga biodiesel mau jadi B50 gitu ya. Yang di era pemerintahan sekarang. Nah ini kan jadi ya sawit jadi makin berjaya lagi nanti seharusnya. Baik, ini yang terakhir ya. Tadi sama bapak-bapak sudah ngomongin secara tekniknya. Nah ini giliran ibu-ibu biasanya yang seger-seger apa ya Bu? Berkaitan dengan keuangan ya Bu, salah satunya. Ya bukan cuma keuangan ya Bu, BPDPKS, tapi karena ibu ini dari BPDPKS Kementerian Keuangan. Nah, ada dana-dana apa aja nih Bu yang bisa kita manfaatkan ya untuk penelitian-penelitian, terus kemudian juga bagaimana kita mengembangkan sawit yang berkelanjutan. Tentunya ujung-ujungnya yang membutuhkan support dari pemerintah tentunya dalam berbagai program-program ya. Jadi Bu Triana akan menyampaikan bagaimana strategi BPDPKS untuk mengembangkan sawit berkelanjutan ini. Termasuk di dalamnya tadi kalau tidak salah mencakup juga apa saja sih pendanaan-pendanaan yang ada. Kita dengarkan, monggo Ibu Triana, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber baik di sesi 1 dan sesi 2, Bapak Ibu penanggap yang sudah hadir, Bapak Ibu peserta yang sudah tune in dari pagi hingga menjelang pukul 3. Terima kasih sudah menyimak acara ini dari pagi sampai dengan menjelang asar. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf karena Bapak Direktur Utama BPDPKS tidak bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semua karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan dan memberikan amanah kepada saya sebagai Kepala Divisi Pendidikan SDM, Penelitian Pengembangan dan Pengembangan Sarpras. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari BPDPKS akan menyampaikan terkait dengan strategi BPDPKS di dalam mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Next. Selanjutnya. Jadi, kalau mengacu pada regulasi yaitu Peraturan Presiden Nomor 61/2015, Jo Peraturan Presiden Nomor 66/2018, tugas pokok dan fungsi dari BPDPKS adalah melakukan penghimpunan dana. Kemudian dana tersebut kami kelola. Jadi ada satu direktorat di mana melakukan pengelolaan dana diinvestasikan dalam investasi jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian juga kita salurkan melalui 6 program yang ada di BPDPKS. Diharapkan itu semua memiliki dampak yang positif untuk seluruh stakeholder dari perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan memberikan image yang positif baik secara nasional maupun internasional. Jadi kinerja dari BPDPKS apabila dipecah atau dipetakan menjadi 2, yaitu kinerja BPDPKS
sebagai pengelola dana, bagaimana jumlah dana itu berhasil dihimpun, kemudian sumber dana yang dikumpulkan, termasuk di situ akuntabilitas dari pengelolaan dana. Jadi kami di PPDPKS setiap tahun dilakukan pemeriksaan Bapak Ibu dari BPK, kemudian Ijen, termasuk juga dari KPK, meskipun tidak setiap tahun itu. Jadi kami sangat berhati-hati sekali pada saat kami menyalurkan dana dari penghimpunan dana dari pungutan ekspor untuk disalurkan di 6 program dari BPDPKS tersebut. Kemudian hasil dari pengelolaan dana itu sendiri juga menjadi tolak ukur kinerja dari BPDPKS. Kemudian sebagai pelaksana program, karena sebenarnya pemilik program, yaitu 6 program yang ada di BPDPKS, itu tidak hanya terkait dengan BPDPKS saja, tapi kami melibatkan kementerian yang lain sebagai komite pengarah kami. Misalnya di sektor hulu itu ya, pemilik program seperti PSR itu ya, kemudian pengembangan biodiesel. Kalau PSR itu pemilik programnya adalah Kementerian Pertanian. Jadi kita selalu berkolaborasi dengan pemilik program tersebut itu ya. Kinerja dari BPDPKS sendiri sebagai pelaksana program, yang pertama adalah kita diharapkan bisa melakukan inovasi dari program penyaluran dana tersebut. Kemudian dari jumlah dan serapan dana yang berhasil disalurkan. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas di dalam penyaluran dan kesuksesan di dalam pelaksanaan program itu sendiri. Contohnya misalnya program pengembangan biodiesel diharapkan mampu menstabilkan harga CPO itu ya. Kita harus melihat itu sebagai salah satu kinerja dari BPDPKS. Kemudian juga diharapkan kehadiran program-program BPDPKS ini itu mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan pekebun kelapa sawit itu ya. Dengan programnya misalnya pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit, kita ada program pendidikan dan pelatihan itu. Lebih detail terkait dengan program-program BPDPKS ada di slide berikutnya. Ini adalah 6 program BPDPKS. Yang pertama adalah program permajaan perkebunan kelapa sawit atau replanting gitu ya. Saat ini setiap koperasi itu ya, karena pengajuan program PSR itu melalui koperasi atau gabungan dari para pekebun gitu ya. Itu adalah 30 juta per hektar dan sekarang sedang digodok regulasinya akan meningkat menjadi 60 juta itu. Kemudian program selanjutnya yang biasa dikenal dengan program pengembangan biodiesel, yaitu program pengembangan dan pemanfaatan bahan bakar nabati itu. Kemudian program penelitian dan pengembangan. Perlu Bapak Ibu ketahui untuk program penelitian dan pengembangan, kalau kita tadi mendengar gitu ya, ada program penelitian dari Dikti misalnya atau BRIN, itu masih ada skema dari pembiayaannya dan limited atau terbatas itu ya. Tetapi dari BPDPKS itu ya, apabila Bapak Ibu mengajukan proposal riset dan kemudian lolos seleksi itu ya, bisa dikatakan bahwa pembiayaan riset itu unlimited itu. Kami pernah membiayai satu riset yang biayanya 1 M lebih gitu ya. Jadi Bapak Ibu para peneliti yang hadir di sini, ini satu kesempatan untuk bisa ikut mendukung itu di dalam program pelaksanaan program Litbang dari BPDPKS. Kemudian juga program promosi, program pengembangan sumber daya manusia, dan juga program sarana prasarana perkebunan kelapa sawit. Mungkin di sesi diskusi nanti Bapak Ibu bisa lebih tajam itu menanyakan program-program ke-6 program ini atau ke-6 dari program BPDPKS. Slide berikutnya.
Bagaimana strategi dari pencapaian misi yang sudah ditetapkan oleh BPDPKS sendiri? Tentunya rencana strategis dari BPDPKS harus berjalan inline dengan strategi industri kelapa sawit nasional tahun 2045 itu. Strategi dari BPDPKS kalau dilihat di Renstra kami itu ada 3 tujuan yang paling utama. Yang pertama adalah terbentuknya stabilitas harga CPO. Hal ini dilakukan dengan cara konsolidasi data luas lahan dan produksi sawit. Ini menjadi satu PR bersama buat para stakeholder perkebunan kelapa sawit itu ya. Dan BPDPKS tentunya akan support terkait dengan pelaksanaan konsolidasi data luas lahan dan produksi sawit ini. Kemudian juga percepatan penyerapan sawit dosmetik. Ini dikaitkan dengan adanya penerapan program biodiesel dan juga perluasan pasar ekspor baru itu ya. Kaitannya adalah dengan program promosi, itu salah satu dari program BPDPKS juga. Kemudian tujuan yang kedua, bagaimana program-program BPDPKS ini mampu meningkatkan kesejahteraan bagi pekebun sawit rakyat. Kalau kita berbicara tentang sawit yang berkelanjutan, ini tidak akan lepas bagaimana peningkatan kesejahteraan para pekebun atau petani sawit rakyat ini, itu ya. Jadi kita melakukan perbaikan dukungan untuk pekebun sawit rakyat melalui peningkatan ketepatan sasaran. Contohnya apa? Kita melakukan SDM pendampingan, itu ya. Jadi target-target program pendidikan SDM dan pelatihan itu lebih ke anak petani misalnya, fokusnya ke situ. Jadi ada beasiswa untuk pendidikan D1, D3, S1 dan bahkan tahun ini dibuka untuk S2. Itu targetnya adalah anak-anak petani dan pekebun kelapa sawit yang tidak mampu. Diukur dari apa? Diukur dari kepemilikan lahan dari sawit yang dimiliki itu. Jadi kita cukup selektif di situ. Kemudian juga penyediaan layanan informasi bagi pekebun sawit rakyat. Tujuan yang ketiga, bagaimana terciptanya iklim investasi yang positif bagi industri di sektor hilir ini ya. Ini tentunya kita harus mendorong investasi pada sektor misalnya oleokimia gitu ya. Kemudian juga dukungan pada program hilirisasi terkait dengan dukungan riset di mana hasil-hasil riset ini diharapkan mampu untuk dikomersialisasikan atau bisa masuk ke industrialisasi. Jadi hasil-hasil riset BPDPKS ini diharapkan tidak hanya jadi tumpukan jurnal saja yang hanya bisa dipublikasi di jurnal Scopus saja, tapi juga sosialisasikan ini. Jadi ini adalah target investasi dan ini mulai dibahas itu ya. Kita lakukan revisi terkait dengan roadmap Litbang BPDPKS. Jadi kita akan dorong hasil-hasil riset yang sudah dibiayai oleh BPDPKS itu bisa dikomersialisasikan, bisa ditangkap oleh para investor itu. Kemudian slide berikutnya, tentunya di dalam menjalankan program ini dan juga menjalankan strategi tidak terlepas dari tantangan ya Bapak Ibu ya, yang selama ini kita yang ada di internal BPDPKS. Baik itu pada program di sektor hulu yang terdiri dari program PSR, kemudian pengembangan SDM PKS dan program Sarpras. Begitu juga tantangan kita hadapi di program hilir itu ya. Misalnya program promosi, kemudian program pengembangan biodiesel itu ya, program Litbang. Ini satu tantangan dan bahkan saat ini di program hulu ya Bapak Ibu ya, di dalam penyaluran program PSR ini itu ya, kita juga menghadapi APH ya, aparat penegak hukum. Jadi betul-betul harus di dalam pelaksanaannya itu sangat berhati-hati sekali itu di dalam menyeleksi para pekebun atau para koperasi yang mengajukan pendanaan ke BPDPKS itu.
moderator, mungkin kalau saya terlalu waktunya sudah ini bisa masih bisa. Oke. Kita kembali ke peta jalan BPDPKS untuk sawit berkelanjutan yang tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa kita inline dengan peta sawit Indonesia menuju 2045 itu ya. Di sini dibedakan menjadi dua, yaitu jangka menengah dan jangka pendek. Jangka menengah diharapkan BPDPKS menjadi pengelola dana yang Center of Excellence itu. Kemudian ada perluasan dan pengembangan. Ini tentunya adalah terkait dengan program-program pelaksanaan program-program BPDPKS. Kemudian untuk jangka pendek sendiri, yang pertama prioritas nasional adalah mendukung pelaksanaan ISPO atau sertifikasi ISPO, gitu ya. Kemudian juga isu itu ya ikut mendukung itu bagaimana agar sawit ini itu ya terkait dengan perizinan di kawasan hutan misalnya dan legalitas lahan itu. Kemudian fondasi sinergisitas di situ termasuk hilirisasi, promosi, efisiensi dan produktivitas itu ya, korporatasi petani, keuangan keberlanjutan dan juga ikut mendukung di dalam riset nasional itu. Oke. Begini landasan hukum ya di dalam penyaluran program BPDPKS khususnya program Sarpras, karena di dalam program sarana prasarana ini ada 9 bidang Bapak Ibu, dan yang terkait dengan ISPO atau sertifikasi ISPO itu masuk ke dalam program sarana prasarana. Oke, selanjutnya spesifik untuk peta jalan dari program Sarpras sendiri, di mana di situ di dalamnya ada program sertifikasi ISPO. Ini sejalan dengan RPJMN, kemudian Renstra kementerian terkait. Tadi di awal sudah saya sebutkan BPDPKS memiliki komite pengarah 8 kementerian Bapak Ibu. Jadi di dalam menyusun satu Renstra dan juga menyusun peta jalan, kita harus melihat rencana strategis dari kementerian terkait itu. Baru kemudian kita mapping itu ya, dikaitkan dengan visi dan misi dari BPDPKS itu, sehingga target-target dari 6 program BPDPKS dengan didukung regulasi kegiatan sebagai indikator itu bisa tercapai itu ya. Sehingga di sini kalau kita lihat itu ya, di internal BPDPKS itu terdapat roadmap BPDPKS untuk pengembangan sawit berkelanjutan tahun 2022 sampai dengan tahun 2029. Dan spesifik terkait dengan program ISPO itu ya yang ada di dalam program Sarpras itu ada peta jalan, yaitu roadmap program Sarpras perkebunan kelapa sawit periode 2022 sampai dengan 2032, dan itu inline dengan peta panduan industri kelapa sawit nasional menuju 2045. Jadi diharapkan dengan peta jalan ini ada satu strategi yang terarah untuk mencapai visi dan misi dari BPDPKS. Slide berikutnya. 7 prinsip ISPO itu ya. Jadi di dalam menjalankan sertifikasi ISPO kita mengacu pada prinsip-prinsip ISPO. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian penerapan perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, tanggung jawab ketenaga kerjaan, tanggung jawab sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tentunya juga harus didukung dengan penerapan transparansi, itu ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, kami di internal BPDPKS di dalam menyusun laporan keuangan agar program kami di dalam penyaluran dana ke-6 program itu transparan, akuntabel, kemudian menjalankan prinsip kehati-hatian, dan akhirnya
tersusun satu laporan keuangan yang berkualitas itu ya. Kami menyusun laporan keuangan tersebut dengan menggunakan dua standar. Jadi satu laporan keuangan itu menggunakan PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Kenapa? Karena stakeholder kami juga para pengusaha perkebunan kelapa sawit, di mana laporan keuangan di dalam penyusunannya itu adalah berdasarkan pada PSAK itu. Kemudian kami juga menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAP, pernyataan standar akuntansi pemerintah. Kenapa? Karena eksternal auditor kami itu dan internal auditor kami yaitu Ijen, BPK, BPKP itu standar yang digunakan adalah PSAP itu. Dan laporan keuangan yang berdasarkan PSAK itu dilakukan audit juga oleh KAP, Kantor Akuntan Publik. Jadi itu satu bentuk bahwa kami sangat hati-hati itu ya, karena kami di dalam menjalankan teknis program ini yang menghadapi para eksternal auditor ini, para internal auditor ini itu. Kemudian juga peningkatan usaha secara berkelanjutan. Oke, slide berikutnya. Ini sedikit dikasih ISPO, itu ya. Jadi bagian yang pertama itu menunjukkan tentang realisasi luas kebun kelapa sawit yang sudah tersertifikasi ISPO. Baik itu perkebunan rakyat, perkebunan negara maupun perkebunan swasta. Di sini terlihat bahwa itu ya perkebunan swasta memberikan kontribusi yang paling besar di dalam pelaksanaan realisasi dari pelaksanaan sertifikasi ISPO itu. Kemudian bagian yang kiri itu adalah luas dan produksi CPO yang sudah tersertifikasi ISPO itu ya. Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Kebetulan data ini diambil dari Kementerian Pertanian yang sudah melakukan konsolidasi data dengan BPS. Di situ ditunjukkan bahwa luas area kebun kelapa sawit 1,2 juta hektar mengalami peningkatan menjadi 4 juta hektar pada tahun 2018 yang sudah tersertifikasi ISPO. Kemudian juga jumlah sertifikasi ISPO per Agustus 2019, sertifikasi ISPO ini telah diterbitkan sebanyak 556 sertifikat, yaitu 556 perusahaan, 6 koperasi swadaya, dan 4 KUD plasma. Jadi cukup signifikan ya Bapak Ibu kenaikannya dari 2018 ke 2019. Terima kasih kepada para pengusaha sawit, perusahaan sawit yang ikut mendukung itu ya pelaksanaan program sertifikasi ISPO ini. Nah, ini adalah target perkebunan kelapa sawit yang harus bersertifikat ISPO yang tertuang di dalam peta jalan perkebunan kelapa sawit tahun 2045. Kalau dilihat di sini targetnya harusnya tahun 2023 itu harus sudah 50% yang tersertifikasi ISPO. Kemudian 100% itu di tahun 2025. Dan ini menjadi satu PR kita bersama seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan ini ya perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Tidak hanya pemerintah, dalam hal ini adalah BPDPKS ataupun kementerian yang menjadi anggota komite pengarah, tetapi kami juga mohon dukungan dari Bapak Ibu pengusaha, asosiasi ya pengusaha kelapa sawit tentunya, kemudian asosiasi petani, koperasi itu ya, gabungan koperasi itu untuk bersama-sama mencapai target ini. Dan alhamdulillah di dalam perubahan peraturan Menteri Pertanian itu sudah diatur sertifikasi ISPO nanti bisa dibiayai oleh BPDPKS itu. Oke, bagian yang kanan itu adalah target klasterisasi ISPO menuju 2045. Mungkin slide berikutnya.
Kalau kita melihat lebih dalam Bapak Ibu ya, sumber pembiayaan perkebunan kelapa sawit itu ya, dalam hal ini adalah terkait dengan sertifikasi ISPO, tidak hanya bisa dari BPDPKS, tapi juga bisa dari pemerintah pusat, kemudian dari pemerintah provinsi, dari pemerintah kabupaten. Di sesi 1 tadi sudah disebutkan bahwa dana bagi hasil itu bisa itu ya digunakan untuk sertifikasi ISPO di daerah tersebut itu. Kemudian insentif pajak dan insentif lainnya. Ini tertera di dalam peta panduan itu ya, peta panduan dari industri kelapa sawit nasional menuju 2045 itu. Oke. Ini lebih detail secara teknis gitu ya. Program ISPO yang ada di peta jalan BPDPKS sendiri itu. Yang pertama adalah pelaksanaan pilot project program ISPO. Regulasinya sudah jelas Bapak Ibu, itu tertuang di dalam Permentan nomor 3 tahun 2022, kemudian juga Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit atau ISPO, dan juga tertuang di dalam peta jalan BPDPKS untuk sawit berkelanjutan di jangka menengah 2022 sampai dengan 2029. Kita akan melibatkan seluruh pemerintah daerah, dinas perkebunan, gitu ya, kemudian lembaga sertifikasi ISPO, kelompok tani atau poktan itu ya, koperasi, dan juga perguruan tinggi. Tentunya satu regulasi juga kita perlukan di sini, dan sekarang ini terkait dengan peraturan Menteri Pertanian itu sedang dilakukan revisi untuk memasukkan pembiayaan program ISPO ini bisa didukung oleh BPDPKS. Kemudian fasilitas program Sarpras yang lain. Waktunya mungkin 1 menit. Ada yang mau mungkin yang mana yang ya, terima kasih. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih detail ya Bapak Ibu ya. Slide yang kedua terakhir bisa, perkebunan sawit sebagai potensi perdagangan. Kami di BPDPKS bukan sebagai expertise itu ya untuk berbicara tentang penghitungan atau perdagangan karbon gitu ya. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah perkebunan sawit itu sangat berpotensi untuk perdagangan karbon itu. Di sini sudah ada satu regulasi itu ya, Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2021, kemudian juga bentuk komitmen komunitas global tentang tertuang dalam United Nations Framework Convention on Climate Change itu ya, dan juga adanya rencana penurunan emisi yang dikenal dengan Nationally Determined Contribution atau NDC itu ya. Jadi ini sebagai lead untuk kita berdiskusi bersama itu ya, agar potensi perdagangan karbon ini bisa lebih tergali lagi, dan kami yang ada di BPDPKS akan support itu. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih atas waktunya, dan mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sepertinya semakin lama semakin bervariasi ya program-programnya. Kalau dulu kita kenal BPDPKS itu utamanya peremajaan sawit, ternyata sekarang sudah banyak sekali ya program-programnya yang berkembang, dan tadi Ibu sudah menyampaikan akan ada peraturan menterinya untuk bahwa ISPO ini bisa dibiayai oleh BPDPKS. Jadi ada payung hukum yang semakin kuat ya Bu ya, karena kan tadi walau bagaimanapun BPDPKS harus akuntabel, diperiksa BPK dan sebagainya ya Bu ya, sehingga harus ada payung hukum catolannya, karena kan kita memang sangat membutuhkan juga ISPO ini ya. Dan tadi Ibu sudah menyampaikan prestasi ya Bu ya, dari 1,2 juta itu meningkat menjadi 4 juta ya Bu ya, dan itu dalam sekian tahun itu bisa meningkat
kemudian juga lebih bisa mendukung tadi ya sawit yang berkelanjutan tadi. Baik Bapak Ibu, ini kita sudah tiba saatnya untuk memberikan waktu kepada para penaga, mungkin dengan keterbatasan dan supaya ada tanya jawab dari peserta lain di floor, kita juga di sini mengundang para penaga ada 3 orang. Yang pertama kami berikan ada 3 penaga di sini. Yang pertama Dr. Basuki Sumawinata, beliau adalah dari Pusat Studi Sawit Institut Pertanian Bogor. Kemudian yang kedua nanti ada penanggap dari Dr. Bandung Sahari dari GAMKI ya. Kemudian yang ketiga ini kolega saya, selamat sore Bu Isti ya, Dr. Istiana Tuha dari Mudi Direktur Pengawasan Bursa Karbon. Nah nanti kita dengarkan tanggapan maksimum per orangnya apabila dimungkinkan ya 10 menit Bapak Ibu untuk masing-masing tanggapan. Kami persiapkan yang pertama terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Basuki Sumawinata. Silakan Bapak. Saya sedikit aja karena yang dipresentasikan juga saya sedikit aja karena yang dipresentasikan juga sangat jelas dan cukup berat ya buat saya. Jadi soal saya cuman komentar sedikit dengan Pak Rizaldi. Pak Rizaldi memberikan data memang kebakaran itu salah satu sumber emisi. Sumber emisi karbon yang selalu kita dengung-dengungkan. Tetapi dari presentasi nggak tahu saya yang kurang lihat atau bagaimana, itu seperti agak tercampur antara sawit dan gambut. Berapa kebakaran di kebun sawit, berapa kebakaran di sawit di lahan gambut dan gambut saja. Karena kenapa saya komentarin ini? Karena dari pengalaman ya, kebakaran itu tempatnya tetap. Bahwa memang sehabis kebakaran ada orang nancep-nancep kebun sawit, bibit sawit betul. Tetapi itu nggak pernah jadi. Kenapa begitu? Karena lahannya memang tidak bisa untuk sawit. Saya bisa sebutkan ya, misalnya dekat pelabuhan Banjarmasin itu di tengah kota, ya di tengah kota kebakaran tiap tahun, ya kan. Kemudian kalau di Palembang, daerah Kayu Agung, Padamarang, ya di situ juga ada stasiun dari BRG dulu, ya sudah dilakukan rehabilitasi. Pertanyaan saya, setelah direhabilitasi sepertinya selesai? Tidak, balik lagi, kebakaran lagi, ya. Kemudian kalau di Riau Langgam lah, daerah Langgam. Kenapa itu begitu? Karena itu lahan memang banjir. Dibikin sawah tidak bisa, karena dibikin kebun tidak bisa. Itu harus ada alternatif, harus ada keseriusan. Kalau cuma nyalakan sawit itu akan terus-terus saja begitu. Tempatnya tetap, saya bisa tunjukkan daerah ini pasti kebakaran. Itu poin yang kedua ya. Yang pertama cukup aja. Saya mau ucapin terima kasih sama Pak Arif Pasek, kalau salah minta maaf. Kenapa saya ucapkan terima kasih? Rasanya baru sekali ini saya dengar ya yang memprediksi, ahli yang memprediksi kita bakal kekurangan sawit. Ya, saya sudah ragu itu, sudah khawatir kita pasti kekurangan. Apalagi tahun ini kita kalau jadi yang 40%, 17 juta ton. 17 juta ton kita bakar. Ya. Dan kemudian sawitnya belum tentu naik. Ya, belum tentu naik. Banyak persoalan. Tanamannya udah pada tua dan sebagainya, itu bisa kita modeling. Ya. Dan saya terima kasih kepada Bapak sudah memberikan highlight supaya kita hati-hati. Jangan kita nanti kalau kita udah kekurangan sawit, itu baru kita menyesal. Terima kasih sekali Pak. Nah, yang ketiga dengan BPDP. Setelah saya dengar presentasi Ibu, saya menjadi sangat mengerti. Ya, jadi tanggapan saya sangat mengerti. Mengerti apa? Oh, begini tuh gara-garanya. Bayangkan, di mana-mana kalau orang jual mahal dan dapat iuran semakin mahal, mestinya kan semakin kaya, ya kan, semakin senang. Apa yang terjadi dengan kita waktu tahun 2022 atau 2023? 2022.
ketika perang itu mulai, kemudian harga minyak CPO naik. Mestinya kan kita ketawa-ketawa, duitnya banyak. Apa yang terjadi? Minyak goreng tidak bisa ditahan. Bagaimana minyak CPO 1.000, 14.000? Itu kan tidak mungkin. Padahal duit yang dikumpulkan tinggi sekali. Kita awam bingung, ya, masyarakat itu bingung kenapa tidak bisa digunakan. Ya, ternyata Ibu jelaskan bahwa duit itu sudah ada posnya, program, dan program itu fix, tidak ada program cadangan atau memang tidak boleh semua orang ngeluarin duit sembarangan, tetapi kan harus ada kebijakan jika force major, ya kan? Lah, itulah kejadiannya sehingga ketika harga minyak sawit mahal, kita ikut sengsara. Akhirnya Pak Presiden marah, tidak boleh ekspor. Itu kan? Nah, jadi yang kedua yang saya akan kasih highlight itu, memang BPDP punya program banyak. Saya udah dengerin tadi, ternyata tidak ada satupun program yang strategis untuk membantu produsen sawit. Tidak ada. Produsen sawit itu pusing dengan sawit di kawasan hutan, sawit apalagi datanya itu nggak ada. Kita mau dagang karbon, mau, tapi ukurannya apa? Baru katanya karbonmu laku segini, gitu loh. Ya, dari literatur kita itu berapa sebetulnya mengemisi dan mengabsorb? Mana datanya? Tidak ada. Jadi sebetulnya tidak ada program yang strategis kalau menurut saya dalam hal hubungannya dengan meningkatkan karbon kredit dan mengurangi emisi karbon dari BPDP. Maaf ya Bu, itu komentar saya. Makasih. Terima kasih. Ini hin-hin aja yang dikasih gitu. Jadi saya sebenarnya agak penasaran gitu kalau misalkan bisa memperlihatkan beneran nih hubungan antara iklim dan kemudian impact-nya terhadap operation di perkebunan kelapa sawit. Tadi kan Prof. Rizaldi sudah kasih beberapa hint impact-nya terhadap produktivitas, impact-nya terhadap hama dan penyakit, impact-nya terhadap eladobius dan macam-macam. Cuman memang kemudian data yang real itu rasanya kok saya cari-cari juga masih susah. Misalkan gini, El Nino kemudian menyebabkan kemarau yang cukup panjang, yang kemudian mengakibatkan siklus serangga itu kan jadi lebih cepat. Kalau siklus serangga lebih cepat, maka kemudian outbreak juga akan terjadi. Lalu kemudian kalau outbreak terjadi, apa yang terjadi? Pakai pestisida emisinya tinggi. Tapi itu theoretically, hypothetically begitu. Tetapi kemudian real datanya itu rasanya kok memang nggak banyak ya. Dan kemudian juga tadi masalah cekaman, kalau La Nina gimana nih? Terjadi banjir di mana? Sekarang tuh efek banjirnya masih ada di beberapa tempat. Walaupun kita sudah akhir April ya, tapi masih hujan. Di teman-teman yang lain beberapa tempat sudah mulai kering, tapi beberapa tempat mulai masih tergenang. Nah itu kalau 2 minggu itu akar itu kan kemudian dia tidak bisa bernafas dengan baik. Nah impact-nya seperti apa? Nah itu yang kemudian relationship yang mengkaitkan antara kemudian hujan yang intensitasnya tinggi tapi dalam waktu yang dekat, terus kemudian impact-nya terhadap perkebunan sawit itu seperti apa. Tapi ingat bahwa produksi itu dipengaruhi oleh benar tadi eladobius, tetapi inisiasi bunga itu tuh dipengaruhi 1,5 tahun sebelumnya. Jadi bukan berarti kalau kemudian sekarang hujan terus kemudian besok hari langsung kemudian produksinya turun, nggak begitu caranya. Nah itu yang kemudian riset yang kemudian benar-benar memperlihatkan beneran loh, jadi kemudian perubahan iklim memberikan efek terhadap produktivitas. Itu kalau misalnya nyari-nyari itu nggak banyak ketemunya. Ada, tapi kemudian lebih banyak satu spot yang lain. Ini juga masukan kepada BPDPKS ya. Jadi kalau misalkan tadi katanya dana research-nya kan unlimited ya. Tapi kemudian saya juga
monitor juga sebenarnya yang kaitannya dengan judul itu, pas saya cari-cari juga limited juga. Tadi unlimited, tapi yang kemudian publikasinya, mungkin risetnya banyak, tapi publikasinya kok saya masih cari-cari juga. Apakah kemudian ada monitoring terhadap, oke, risetnya dikasih, tapi kemudian ini publish artikelnya memang attacking dari topik-topik yang menjadi kritikal nggak di kebun sawit, terutama untuk masalah sustainability related climate gitu. Nah ini juga penting untuk dilihat. Kemudian tadi Prof. Rizal Libur juga mengemukakan bahwa kemudian ada improvement dalam tinggi muka air tanah. Oke, CO2 bisa diturunkan. Tetapi saya lihat juga buat teman-teman di tanah juga banyak melakukan research ketika kemudian tinggi muka air tanah yang naik memang kemudian improve CO2-nya, tapi bagaimana metan? Itu kayak dilematik ya. Kalau nggak salah di Oktober lalu dibahas, Pak Basuki ya, di Oktober lalu ada pertemuan, itu dibahas tentang itu. Jadi lalu kemudian research yang memperlihatkan apakah tinggi muka air tanah kemudian benar-benar relate, bukan hanya hypothetically terhadap penurunan emisi, itu dari kemarin-kemarin masih dicari-cari sebenarnya. Tapi yang ngegong jeder gitu tuh belum dapat. Nah, soal pemanfaatan kayu sawit, sebenarnya kayu bukan hanya digunakan untuk pertukangan ya, kayu-kayu pertukangan, tetapi juga banyak kemudian digunakan diekstrak untuk bioetanolnya, karena kalau tidak salah itu trunk dari sawit itu lebih tinggi daripada sugarcane. Tetapi the problem dari itu semua adalah bahwa ya betul, replanting itu nggak seragam. Jadi organisasinya itu yang repot, bahwa pilotnya ada setuju, tetapi apakah kemudian bisa diaplikasikan itu another story. Itu yang kemudian harus dipikirkan, karena tentang kayu sebagai pertukangan itu sudah mulai sejak tahun 2010-an, 2009 sudah mulai. Bahkan kemudian ekstraksi untuk bioetanol dari trunk sawit itu juga udah lama sebenarnya. Tapi problematika dalam organisasi, bagaimana pabriknya mau dibikin di mana sih? Processingnya mau dibikin di mana? Karena kemudian yang namanya replanting itu sifatnya sangat patchy. Itu yang kemudian memang opsinya banyak sih, tapi mana yang kemudian bisa direalisasikan dan dimassalisasikan itu adalah sebuah challenge yang kemudian kita harus lihat dengan lebih detail. Kemudian tadi Ibu meng-highlight tentang ini sekalian tadi ya, highlight juga Prof. Ari juga ya terkait dengan limbah, bahwa empty fruit punch, kemudian fiber, shell, pome itu memang semuanya sumber energi. Semua orang Jepang lari ke sini semua Pak. Kalau itu saya head to head langsung gitu. Dan bahkan kemudian shell itu kita bisa jual, raw material sel itu kita bisa ekspor ke Jepang dan harganya lebih tinggi daripada batu bara, itu real. Jadi memang kemudian yang katanya limbah sekarang menjadi bahan komersial. Jadi salah satu yang kemudian saya kasih kritik ke teman-teman yang kemarin saya kebetulan juga juri lomba riset tapi untuk mahasiswa adalah apakah cangkang masih dianggap sebagai waste kalau kemudian harganya sangat mahal. Jadi gimana itu? Itu juga kemudian satu hal yang perlu kita lihat detail. Kemudian untuk sertifikasi ISPO target-targetnya, Ibu kita juga harus sadar bahwa perubahan dulu aplikasi untuk dapetin sertifikasi ISPO yang dulu ke komisi sekretariat ya, dan sekarang itu berubah menjadi lembaga sertifikasi kan baru mulai in reality 2021 kan. Tetapi kemudian the problem dari itu semua adalah berapa banyak lembaga sertifikasi yang available. Semua orang pengen dapat sertifikat, tetapi kemudian kita harus mikir juga ini lembaga sertifikasi cukup nggak? Kalau kemudian sertifikasi, bukan hanya sertifikasi loh, mereka lakukan itu sertifikasi berlaku 5 tahun, tapi setiap tahun harus ada surveillance. Nah itu mereka semua lembaga sertifikasi, sementara jumlah lembaga sertifikasi di Indonesia nggak banyak. Dengan target yang kemudian kita mau attack, apakah cukup rasional? Itu yang kemudian harus kita pikirin. Itu kalau kita berbicara mengenai industri sawit. Kalau kita berbicara smallholders, itu lain cerita. Ceritanya apa? Pertanyaan smallholders itu very simple.
kenapa sih saya harus sertifikasi? Emangnya kalau saya sertifikasi dapat duit lebih banyak? Nggak ada yang bisa jawab loh. Sertifikasi bukan hanya duit yang dikeluarkan ketika harus sertifikasi, tetapi kemudian kalau untuk smallholders, mereka itu berangkat dari berbagai latar pendidikan yang berbeda, culture dan lokasi yang berbeda. Dan untuk bisa mendapatkan sertifikasi itu harus ada program yang harus diintensifkan supaya mereka aware. Oke, sertifikasi penting, lalu kemudian proses pembinaannya seperti apa, itu semuanya cost. Belum lagi ketika sertifikasi, ada soalnya saya juga dampingin satu petani, kelompok tani. Ketika udah sertifikasi tahun ini, besok tahun depannya tanya lagi, kok sih kita capek banget ya, orang mau coba jualan sawit aja. Emang ada insentifnya kalau udah sertifikasi? Nah itu pertanyaan. Nah pertanyaannya lagi adalah ke BPDPKS, apakah itu masuk dalam roadmap BPDPKS untuk memberikan dana seperti itu? Itu juga. Terima kasih banyak. Makasih. Terima kasih Pak Bandung. Tadi kalau Korea ya Bapak Ibu ya, kalau kita lihat K-popnya mereka ada sertifikasi kalau mereka itu artis tuh Yohana ya. Maksudnya apakah jadi artis tuh harus ada sertifikasi, sedangkan mereka bisa menjual tiket konser yang sangat mahal gitu ya. Mereka nggak perlu kena ban Uni Eropa untuk isu sustainability dan sebagainya, tapi bisa menghasilkan suatu value yang sangat meningkat gitu. Sedangkan kita mau menghasilkan berapa aja kayaknya dari hulu sampai hilir udah di banyak banget gitu kos-kos yang harus kita keluarkan. Nah itu mungkin suatu hal yang menjadi PR kita bersama untuk kita diskusikan. Baik, untuk ini karena masih ada waktu, betul Bu Istiana sepertinya sudah meninggalkan tempat, jadi ya kita memberikan kesempatan tadi sampaikan intinya adalah data, tapi kan saya tidak sekencang itu sudah terwakili oleh Pak Basuki. Nah, yang pertama ini kami dari sisi industri jasa keuangan ya Bu ya. Jadi dari sisi industri jasa keuangan mungkin kami menanggapi secara umum dulu. Kami memberikan informasi dulu terkait industri sawit ini. Jadi seperti yang sudah kami sampaikan di sesi pagi tadi bahwa kami itu sudah menyampaikan semacam guideline kredit atau pembiayaan kepada perkebunan dan industri kelapa sawit bagi lembaga jasa keuangan, dan tujuan kami memang mengenalkan lebih dalam dalam arti mengenalkan apa sih itu yang bisa dibiayai, kemudian risiko-risiko apa saja yang bisa diantisipasi, karena kan kami financing ya, jadi kita harus tahu risikonya ketika kita memberi pembiayaan itu. Jadi hal-hal seperti itu kan kalau industri jasa keuangan tak kenal maka tak sayang. Begitu pula nanti pitland ini, pada lahan gambut kami pun juga punya impian bahwa tidak semua industri jasa keuangan memiliki pemahaman tentang lahan gambut ini, posisinya di mana saja ini untuk dibiayain. Nah itu mungkin juga sektor-sektor komoditas lain ya, karena banyak sekali, tidak hanya sawit, tidak hanya gambut dan lain sebagainya, pasti akan sangat banyak sekali. Nah selanjutnya di dalam rekomendasi di setiap guideline yang kita berikan kepada industri jasa keuangan, pastinya kita mempunyai checklist ya, checklist apa saja yang sudah ada di situ untuk memenuhi visibility atau bankability untuk dibiayain. Nah kemudian lebih lanjut itu terkait skema inovatif financing. Skema inovatif financing ini kami juga membagi dari korporasi, pembiayaan korporasi, kemudian petani swadaya dan petani plasma. Kami ingat benar waktu itu kami mendevelop itu melibatkan banyak sekali stakeholder di situ, terutama juga ada petani swadaya ya, petani swadaya untuk memberikan masukan terkait financing. Nah ini umum ya, mungkin tanggapan secara umum dulu. Selanjutnya untuk mendukung konsep sustainability itu kami dari OJK juga sudah menyampaikan taksonomi hijau Indonesia yang sekarang juga sudah direview, taksonomi keuangan
taksonomi untuk keuangan berkelanjutan Indonesia. Nah, ini masih walaupun masih sektor energi saja, namun itu menjadi pancingan untuk nanti kami kembangkan ke sektor lain. Jadi memang nanti akan berfokus pada sektor-sektor NDC terlebih dahulu yang menjadi target pemerintah. Kemudian di situ juga kami sudah sampaikan kami memang tidak mempunyai kewenangan thresholdnya seperti apa. Thresholdnya pasti dari kementerian terkait. Dari kementerian-kementerian terkait dengan aspek ESG-nya seperti apa, kemudian sertifikasi apa saja. Kalau tidak salah memang in general dari sektor perkebunan itu harus ada sertifikasi green productivity atau apa, saya lupa itu karena banyak sekali sertifikasi. Kemudian yang mengerucut kepada sawit ini adalah ISPO dan RSPO. Harus memang wajibkan ya untuk ISPO, syukur-syukur punya RSPO, tapi kita mengutamakan dulu yang ISPO seperti itu. Nah, kemudian lebih lanjut terkait dengan kredit karbon ini tadi disebutkan bahwa ada nilai stok karbon tinggi, sedang, terus kemudian klasifikasi lain itu yang mungkin lebih dapat disampaikan balik lagi perhitungannya bagaimana stok karbonnya, apakah sama atau tidak nilai ekonominya, biar kami juga nanti bisa memahami dari sisi industri jasa keuangan untuk offset emisi ini. Jadi hal ini pastinya juga mendukung nanti ekosistem di pasar sekunder sendiri. Nah, itu yang penting ya Bapak Ibu yang kami sampaikan. Kami itu kepentingannya untuk itu tadi. Walaupun nanti kami mempunyai tujuan peningkatan pengguna jasa bursa karbon. Nah, itu. Kemudian ada beberapa hal lagi saya cepatkan terkait ini. Tadi sepertinya belum disampaikan atau saya silap gitu terkait dengan pathways terkait transisi transisi industri di kelapa sawit itu terkait dengan penggunaan teknologi emission reduction-nya seperti apa. Yang saya lihat di situ belum mohon maaf sepertinya belum disampaikan itu, tapi memang di beberapa negara itu sudah seperti misalnya di Jepang pulp and paper-nya sudah mempunyai pathways-nya terkait nanti transisinya seperti apa untuk emission reduction dari sisi teknologinya gitu seperti apa. Kemudian selanjutnya ini terakhir ya, mungkin dalam pengguna jasa, peningkatan pengguna jasa bursa karbon dari seluruh sektor, pastinya juga peningkatan kegiatan perdagangan dan menyediakan banyak kesempatan untuk pertumbuhan dan sektor ini tadi sudah saya singgung terkait dengan inovasi pathways-nya, inovasi untuk penggunaan teknologi yang lebih ramah lingkungan atau pengendalian emission reduction-nya seperti itu. Nah, kemudian seperti itu ya. Jadi itu saja saya kira Bu, kalau berbicara masalah ketersediaan data itu sudah panjang sekali terkait dengan standar standar perhitungan, bagaimana dan lain sebagainya, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Basuki. Terima kasih, itu saja Bu dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Isti. Mohon maaf ya Bu, tadi mata saya kayaknya udah tambah minusnya tambah Bu, jadi tidak melihat, dan sama tadi ada misinformasi juga ya. Terima kasih nih Bu Isti. Bu Isti tadi sudah meng-highlight ya Bu mengenai tanggapan terkait dengan ini Pak, silakan. Terima kasih Ibu Moderator. Nama saya Aziz Hidayat, Ketua Bidang Perkebunan di KAPKI. Kebetulan membidangi ISPO, kemudian juga kemitraan perusahaan dan pekebun. Tapi sebelum di KAPKI, kebetulan saya juga pernah mendapat tugas sebagai Kepala Sekretariat Komisi ISPO 2016 sampai 2020, terus pindah ke KAPKI. Saya hanya ingin memberikan masukan, klarifikasi, dan sharing update data tentang ISPO supaya nanti Bapak Ibu dari Lemhanas juga bisa
mengadip informasi yang terkini. Jadi tadi yang disampaikan Profesor Ari, saya ingin memberikan masukan Pak. Sebetulnya di ISPO itu sebenarnya kita bersyukurlah ya, Indonesia pertama kali negara di dunia yang punya sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tahun 2011 melalui Permentan 19 tahun 2011. Itu kita sudah punya ISPO, Bu. Baru Malaysia belajar dari Indonesia. Jadi setelah RSPO, ISPO, baru MSPO. Nah, tadi yang disampaikan Prof. Ari, saya ingin memberi masukan bahwa ISPO itu sesuai dengan aspek sustainability, Pak, sudah memenuhi 3 aspek, Pak. Tidak hanya 2. Jadi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kalau di RSPO kan people, profit, dan planet itu, Pak. Nah, dari 3 aspek ini diturunkan menjadi 7 prinsip, 58 kriteria, dan 206 indikator. Jadi tadi bukan indikator 2, tapi indikatornya 206, Pak. Sangat rigid, dan dulu ISPO itu berpedoman pada 16 undang-undang, Pak, yang ada di Indonesia. Jadi memang berat untuk dipenuhi. Perusahaan saja berat, apalagi teman-teman pekebun. Nah, kemudian juga ISPO sudah juga mengacu kepada 12 target dari 17 target SDGs, Pak. Jadi sudah memenuhi 12 target dari 17 target SDGs, ada rinciannya. Kemudian masukan untuk Bu Triana, BPDPKS. Yang terakhir data dari Dijenbun, Bu, jumlah sertifikat yang terbit sudah 863. Itu perusahaan besar swasta 764, PTPN atau nasional 65, dan pekebun 34. Dengan luas areal 4 juta hektar, CPO 27,3 juta ton yang sudah certified ISPO. Nah, untuk GAPKI, mulai 2019, GAPKI sudah berkomitmen 100% untuk anggota GAPKI ISPO. Saat ini anggota GAPKI jumlahnya 739 perusahaan. Posisi anggota GAPKI yang sudah ISPO 656. Ya. Jadi tinggal nggak sampai 100 yang belum ISPO. Mudah-mudahan dalam waktu dekat apabila permasalahan kebun sawit yang terindikasi dalam kawasan selesai, ISPO semua. Karena salah satu yang menyebabkan belum bisa ISPO karena indikasi masuk kawasan hutan. Waktu saya dulu di sekretariat juga itu tidak bisa lulus, ya, walaupun banyak faktor lain. Dan produksi luas areal yang anggota GAPKI yang sudah ISPO sudah 3,6 juta hektar. Jadi ya kalau perusahaan yang kebetulan anggota GAPKI komitmen, Pak. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat, dan kami sudah punya program percepatan, yaitu ada klinik ISPO yang lalu sudah kami lakukan di 10 provinsi. Kami juga ada kemitraan PSR, nanti ujungnya bisa langsung ISPO, dan tadi sudah disampaikan Bu Triana kalau ISPO bisa didanai dari BPDPKS atau sumber lain yang sah. Ya, mudah-mudahan nanti yang PSR kemitraan perusahaan dan pekebun kalau sudah menghasilkan 4 tahun bisa langsung ISPO. Mudah-mudahan itu bisa salah satu mempercepat. Tapi yang perlu didukung Bu Triana, yang masih berat itu kan pekebun. Memang dulu waktu Permentan itu pekebun masih voluntary, ya, tidak wajib. Tapi ketika pekebun mau setor TBS-nya ke PKS yang sudah ISPO, dia harus ISPO. Nah, sekarang dengan kondisi yang masih 0, yang sudah ISPO, untuk wajib ISPO 2025 sangat berat. Ini mudah-mudahan nanti pemerintah juga ada relaksasi ya untuk pekebun kita, karena masih banyak legalitas lahannya baru berupa SKT, surat keterangan tanah, itu belum diakui oleh ATR BPN sebagai kepemilikan hak. Yang punya SHM masih sedikit. Nah, kemudian juga
tadi ada kekhawatiran produksi. Memang betul Pak, dari GAPKI selalu merilis data produksi, ekspor, kemudian kebutuhan dalam negeri. Memang 2-3 tahun ini sudah stagnan, karena kurang lebih 2,4 juta hektar tanaman tua harus direplanting. Pada realisasi replanting saat ini dari tahun 2017 baru sekitar 330.000 hektar. Ya, ini kami juga dari perusahaan ikut percepatan program PSR. Saya kira dari perusahaan sangat komit untuk mendukung program pemerintah. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Aziz. Baik, silakan yang dari ini Mbak dan Mas ya. Mohon singkat waktunya, mungkin silakan pertanyaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama terima kasih kepada pemerintah dalam hari ini Lemhanas, juga kepada Yayasan Bentang Merah Putih. Mudah-mudahan acara ini senantiasa bisa terus berlangsung. Saya Adi dari Cikarang Listrindo. Mungkin dari awal sampai akhir sesi ini yang dibahas selalu persoalan di sisi hulu. Mungkin saya ingin sedikit melenceng ke masalah hilir, karena ternyata tidak nikel saja yang bisa dilakukan hilirisasi, mungkin tepatnya hulu hilir terintegrasi gitu. Jadi sudah berlangsung sekitar 3 tahun. Pertanyaannya itu seperti ini Pak, seperti apa tata niaga dan standar mutu kalau misalnya kita ingin melakukan hilirisasi kelapa sawit? Sebetulnya poinnya ada di cangkang sawitnya. Kenapa? Di tahun 2020 negara Finlandia sudah datang ke Indonesia melakukan studi pembangkit, dan di tahun yang sama selang 8 bulan kami sudah melakukan proyek dengan nilai investasi hanya 2 juta euro ya Pak. Jadi teknologi tersebut alhamdulillah sudah ada di objek vital nasional di Indonesia, dan ini sebuah kebanggaan karena kita punya aset yang mana bahan sumber daya alam kita bisa menjadi salah satu penopang dari 7 pilar ekonomi sirkular, dari energi terbarukan dan keduanya dari bahan yang bisa didaur ulang. Dari nilai investasi ini dikembangkan lagi ke teknologi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Kita menggunakan teknologi penggunaan gas buang kembali FGR, Flue Gas Recirculation. Dengan nilai investasi ini, tadi mungkin saya masuk ke Prof. Ari, terima kasih banyak Pak, ilmunya sangat tajam ke saya, dan izin update, setelah 3 tahun operasi, dalam waktu kita diskusi hari ini, setiap hari 100 ton cangkang sawit kita ubah menjadi energi terbarukan tidak jauh dari ibu kota Republik Indonesia ini. Dan alhamdulillah dari total energi yang keluar dari Babelan itu 240 megawatt. Dan yang menjadi krisis, kenapa saya bertanya tentang tata niaga tadi, ini mungkin kalau misalnya kami berhasil di bulan September energize untuk PLTU 2, kurang lebih jumlah cangkang sawit yang bisa kita gunakan itu setahunnya sekitar 10.000 ton, Pak. Nah, mudah-mudahan kalau misalnya ada tata niaga yang baik, sehingga tidak seluruhnya sumber daya alam Republik ini kita bisa jual keluar. Yang kedua, catatan dari pertanyaan yang saya ajukan tadi adalah tentang bagaimana kita melakukan pembuatan produk bermutu. Jadi dari cangkang sawit sendiri sudah banyak kajian yang mana produknya kita kenal sangat luas, yaitu plywood. Dari berbagai institut teknologi yang ada di Indonesia sudah ada standar mutu yang dipenuhi oleh Institut Teknologi 10 November, yaitu standar SNI 03 2105
2006, di mana produk plywood ini dari cangkang sawit bisa menyerap sekitar 20% bahan baku komposit menggunakan cangkang sawit. Bahkan jika kita hanya membutuhkan kekuatan tahan panas, kita bisa menggunakan 60% dari komposisi bahan itu adalah cangkang sawit. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon yang ketiga silakan singkat karena waktu kita semakin terbatas. Sekaligus saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya untuk masalah emisi di lahan gambut itu harus menjadi PR besar kita ke depannya. Karena beliau barusan mempresentasikan mengenai TMAT 70 cm. Peraturan RSPO, kalau di kebun sawit ada pengaturan air, mereka langsung cut off itu TMAT 60 cm. Kemudian berdasarkan Permentan, tinggi muka air tanah harus 60 sampai 80. Kemudian KLHK itu meminta TMAT kita lebih dangkal dari 40. Jadi angka TMAT di tanah gambut terutama itu seperti wangsit dari langit. Itu hanya ditetapkan, saya mau 60-80, yang satu mau 40, RSPO bilang 60, paper Carlson yang barusan Pak Rizaldi Burkutip itu 70, dan RSPO itu mengambil 60 cm dari paper tahun 2010. Itu paper 2010, kemudian paper Carlson sendiri itu 2015 dia tidak mencantumkan R kuadratnya. Jadi errornya berapa kita tidak bisa lihat. Memang tidak besar luasan sawit di lahan gambut, kita semua mengerti, tapi berbicara mengenai strategi, mengenai berkelanjutan penanaman di kebun sawit di lahan gambut, kedepannya ini harus kita fokuskan. Lahan gambut di Indonesia ada 13 juta hektar. Lahan bukan semakin banyak, semakin sedikit. Kedepannya kita masih harus ekspansi lagi menurut saya ya. Kalau ada kesempatan di masa depan, walaupun sekarang mungkin PR terbesarnya peningkatan produksi, tapi kita juga harus membuktikan, Bapak dan Ibu semua, ini PR kedepannya. Penanaman kelapa di tanah gambut itu sudah dimulai dari sejak 1986 dan sampai sekarang masih beroperasi, lahan gambutnya masih ada. Bisa sustainable, bisa. Tapi paper-paper yang membuat kita menjadi berpikiran, oh emisi nih, tiba-tiba keluar angka 50 juta ton. Dari 200.000 hektar bisa keluar emisi 50 juta ton, itu hitungannya bagaimana? Itu tuh sampai sekarang kita belum terlalu fokus. Memang ilmu tanah itu sebagian besar berfokus ke tanah mineral, tapi kita harus ingat ada juga sawit kita di lahan gambut. Kedepannya ini kita harus lihat bagaimana sebenarnya, apakah benar menggunakan data tinggi muka air tanah saja cukup untuk memprediksi CO2. Karena saya sendiri Bapak Ibu ke lapangan, berapa TMAT-nya, kita cek juga gasnya, itu range datanya kira-kira sama. Karena kalau bicara mengenai metode, yang diukur itu selama ini akar nafas dari pohonnya sendiri gitu. Jadi ini kedepannya harus dicek karena dimasukkan dalam standar sustainability untuk perhitungan juga. Ini bagaimana kita semua juga harus bersatu untuk melakukan penelitian. Satu, bisa Indonesia sendiri bisa mengkonfirm berapa data emisinya dari lahan gambutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan di Indonesia sendiri. Bukan paper-paper orang kita kumpul-kumpulin terus kita cek. Begitu, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu dari lembaga apa Bu? Bu Francisca tadi? Oh, saya dari Astra Agro, Pak. Oh, oke, makasih. Baik. Terkait dengan emisi dari gambut. Jadi makasih tadi, memang riset itu kan masih banyak ya, masih berjalan. Dan sudah ada review dan riset terkini pun seperti yang Ibu sampaikan tadi memang ada kontribusi dari root respiration. Nah itu sudah ada juga penelitian dari Pak Supyandi. Nah memang persoalannya adalah faktor emisi dari gambut, dari dekomposisi gambut ini memang terus berjalan. Nah, kita sudah melakukan review ya, dan saya rasa paper terbaru juga sudah keluar yang direview oleh Pak Daniel Mordiarso untuk mencoba melakukan revisi terhadap faktor emisi khusus dari riset yang dilakukan di Indonesia. Itu sudah ada angkanya, itu bisa kita gunakan.
Nah, memang yang jadi persoalan adalah metodologi mana yang dipakai. Metodologi standar yang sudah ditetapkan oleh IPCC yang juga disusun berdasarkan pertemuan dari banyak para saintis. Nah, tantangannya adalah kalau kita punya data lokal, dari riset lokal dan memang harus review, itu harus bisa kita publikasikan. Nah, memang saran saya ini sudah kita diskusikan dalam pertemuan sebelumnya di Lemhanas juga tentang hal ini. Dan saya rasa memang kita sepakat memang riset harus diperbanyak dan supaya publish dalam jurnal. Dan itu nanti bisa kita gunakan untuk bisa melakukan revisi terhadap estimasi emisi gambut yang ada di Indonesia. Jadi gitu ya, itu juga dalam konteks laporan emisi gas rumah kaca, itu perlu diperhatikan juga bahwa error tadi memang sangat penting. Kenapa? Karena dalam laporan event dari gas rumah kaca kita juga harus menyampaikan uncertainty dari estimasi emisi kita. Semakin besar uncertainty-nya itu semakin kecil quantify impact-nya terhadap penurunan emisi. Oleh karena itu disarankan juga harus ada perencanaan bagaimana kita mengimprove faktor emisi yang kita buka, termasuk juga data aktivitasnya dari waktu ke waktu. Dan jadi saya rasa menjadi sangat penting. Memang saya sepakat sekali bahwa memang riset tentang ini harus kita semakin pertajam. Kemudian yang kedua juga yang tadi sering lagi bertanya lagi masalah tinggi muka air, TMAT. Memang datangnya dari mana? Nah, itu pasti riset juga. Jadi riset juga yang menyampaikan memang untuk sawit ini yang paling optimal itu yang produktivitas paling tinggi dari beberapa riset yang ada itu adalah 60 cm, 60 sampai 70 itu range-nya. Persoalannya tadi muncul bahwa dalam konteks riset yang lain menyatakan itu berkontribusi terhadap emisi yang besar. Kementerian Lingkungan Hidup juga melihat concern-nya terhadap masalah lingkungan. Muncul lagi yang 40 cm. 40 cm jadi perdebatan lagi. Nah, sebenarnya pada waktu itu memang banyak diarahkan kepada hutan tanaman industri. HTI juga kan cukup luas di dalam kawasan gambut. Dan memang 40 cm tantangan sendiri buat tanaman HTI. Ya, selain gambut ya. Jadi HTI, tapi HTI lebih toleran, lebih cukup kuat dibanding dengan sawit. Karena di HTI itu sampai 40 pun ternyata produktivitasnya masih economically viable gitu ya. Nah, jadi artinya memang di dalam konteks ini masalah 60 sampai 80 cm ini termasuk juga 40 cm memang harus dilihat kembali. Tapi ini menjadi perdebatan panjang yang tidak selesai. Karena saya itu sudah beberapa tahun berdiskusi tentang hal ini. Tapi di dalam konteks bagaimana kita bisa menekan emisi dari dekomposisi gambut ini adalah memang semakin tinggi muka air tanah atau semakin menurun emisinya. Nah, itulah tadi dikaitkan dengan pertanyaan dari Pak Mas Bandung tadi muncul. Sekarang ini bagaimana pula nih kalau naik tinggi muka air tanah, CO2-nya memang turun tapi metan juga meningkat. Riset itu juga sudah ada. Jadi memang masih tidak konvergen hasilnya, akan tetapi pada umumnya memang menyatakan bahwa upaya untuk menaikkan muka air tanah adalah salah satu pendekatan yang paling efektif dalam menurunkan emisi gas rumah kaca. Metan memang meningkat, tapi dalam dibandingkan dengan penurunan emisi dari gambut dari CO2-nya itu lebih besar gitu ya. Dan hal ini tentu kembali lagi masalah keseimbangan antara ekonomi dan juga lingkungan. Nanti kita bisa keluar dengan masukan ya kajian scientific riset kita untuk kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan hal ini. Kemudian yang ketiga yang banyak lagi misalnya kebakaran gambut. Ini jadi persoalan juga memang karena memang sawit yang terbakar hampir tidak ada. Nggak ada sawit yang dibiarkan terbakar, pasti dijaga gitu ya. Maka itu yang banyak terbakar itu adalah memang di wilayah HGU yang belum menjadi sawit. Nah, itulah sekarang ini persoalannya yang muncul adalah bagaimana ini penghitungan inventaris gas rumah kaca dari PKS nih, kebun dan kebun sawit. Apakah yang sudah hanya dibatasi saja pada yang lahan yang sudah dibangun oleh sawit atau di wilayah HGU-nya? Nah, inilah kalau dia masuk ke wilayah HGU karena itu tanggung jawab memang harus diwajib untuk dilakukan upaya pengendalian dan pengelolaannya dengan baik. Dan saya rasa termasuk juga pengendalian kebakaran pada wilayah-wilayah yang memang belum menjadi sawit gitu ya. Dan tentu itulah yang kemarin juga kita sudah diskusikan, teman-teman dari ada wakil dari GAPKI juga. Wah, berat itu Pak, karena banyak sekali wilayah-wilayah yang ada di HGU tapi diokupasi oleh masyarakat. Ini di luar kendali kami nih. Ini gimana nih dalam skop hitungan untuk inventaris rumah kaca dari HGU ini? Apa itu dimasuk kepada indirect, atau direct atau skop 3 atau masuk skop 2 kan? Nah, ini kembali lagi pada regulasi dalam menetapkan kontribusi emisi dari PKS dan kebun sawit ini. Harapannya adalah hanya dibatasi kebun sawit saja, jangan di luasan HGU yang memang ada juga masyarakat yang sudah okupasi di situ. Terasa Mas Ardi ada di sini yang ikut juga dalam pertemuan tersebut, yang juga
mengangkat isu yang terkait dengan masalah ini. Jadi memang tentang ke wilayah yang terbakar secara repetition berulang-ulang itu juga ada, tetapi tidak dominan. Nah, hasil kajian yang dilakukan ini adalah basis pada tingkat nasional. Jadi memang analisis nasional dilihat pada skala-skala kasus memang agak sulit ini. Nah, kalau kita lihat secara nasional memang wilayah-wilayah yang terbakar berulang-ulang itu tidak dominan. Jadi artinya tidak selalu di tempat sama, itu memang pada wilayah-wilayah yang pertama memang sering terbakar gitu ya. Dan ini juga mungkin perlu kita lihat datanya juga ada, jadi bersama-sama bisa tunjukkan datanya. Dan juga kemudian yang terkait dengan Mas Badung ini, Mas Badung sayangnya nggak ada ini. Jadi ini panjang, bisa saya jawab juga ya. Jadi intinya adalah bagi saya dari secara pribadi banyak riset yang berkaitan dengan teknologi ini ya. Tetapi memang benar bahwa dampak dari kejadian listrik ekstrim tidak terjadi pada tahun yang bersangkutan pada produktivitasnya. Akan tetapi riset umpamanya pada tahun yang berjalan itu terjadi kemarau panjang yang tidak terjadi hujan dalam 3 bulan berturut-turut. Itu bisa berapa lama terhadap jumlah peluang yang terbang yang tertentu. Tapi hasil memang biasanya antara 14 sampai 20 bulan kemudian ya dampaknya. Dan saya rasa itu sudah well documented dan bisa lihat juga ada produksi nasional yang menunjukkan adanya delay 1 sampai 2 semester terkait produktivitas setelah terjadinya tahun ENSO gitu ya. Jadi begitu ya. Kemudian juga kembali lagi memang terkait dengan para pemanfaatan hasil limbah termasuk pada saat replanting bagaimana pohon-pohon dari sawit itu bisa dimanfaatkan. Tadi disebutkan kemudian juga ada lagi bisa digunakan juga untuk kayu pembukangan. Itu memang opsi-opsi. Nah ini bagaimana ini apakah secara ekonomi visible atau tidak? Kemudian dari cara prosesingnya, proses itu banyak yang harus dilakukan untuk itu. Tapi saya menyampaikan beberapa potensi yang memang bisa kita gunakan untuk bisa menurunkan emisi atau meningkatkan kontribusi dari sawit itu terhadap pemanasan global. Dan menarik tadi disampaikan oleh Pak tadi yang terakhir tadi bahwa memang sudah ada teknologi juga penggunaan cangkang ini untuk produk plywood ya. Dan ini kan mungkin investasinya bisa saja lebih mahal. Kalau kita kaitkan dengan proses perdagangan karbon, nah ini sebenarnya menarik kalau ada additional investment yang diperlukan untuk bisa tadi memanfaatkan cangkang ini menjadi plywood yang memang umurnya juga akan lebih panjang, semakin panjang umurnya itu juga potensi mitigasi juga akan semakin besar. Karena itu masuk ke dalam long life product gitu ya. Nah, kalau life product itu ada nilai mitigasinya. Dan saya rasa ini menarik untuk kita kaji lebih lanjut ya, sejauh mana sebenarnya additionality-nya di dalam konteks dan sejauh mana kalau cangkang ini dirubah menjadi plywood tadi ya, dan juga memiliki umur yang jauh lebih panjang, itu kontribusinya dalam emisi seperti apa. Additional investment mungkin bisa di cover dari carbon credit yang dihasilkan, mungkin bisa di nilai ekonomi, atau juga bisa melalui mekanisme market. Nah, kalau saat ini teknologi proven, nah ini menarik sih sebenarnya bagaimana kita bisa menarik nasional dalam teknologi. Saya rasa untuk sementara karena waktu ini sangat terbatas, mungkin saya serahkan lagi ke yang lain ya. Mudah-mudahan menjawab yang sudah ditanyakan. Terima kasih, sangat singkat dan sangat jelas ya. Mudah-mudahan nanti kita ada sesi lagi untuk lebih memperdalam. Monggo Prof. Ari, sekarang saatnya mereka. Ya, terima kasih. Dari saya rasanya tidak terlalu banyak. Terima kasih update-nya Pak. Adit dari Gamki dan Pak Suki juga bagian dari Cikarang Listrik itu. Tetapi memang sudah ada upaya-upaya untuk supaya tekanan terhadap kebutuhan yang saat ini tidak terlalu besar. Seperti yang disampaikan kemarin ada diskusi di Metro Marques mengenai sustainable avionic fuel. Itu mereka disarankan untuk tidak menggunakan virgin kelapa sawit dan menggunakan limbah minyak goreng yang sudah digunakan dan dibuang yang bisa digunakan fuel. Tapi memang secara keseluruhan tekanan terhadap dekarbonisasi yang cukup besar. Rasanya realistis bahwa kita harus mengakui bahwa dari dulu sampai sekarang belum pernah ada investasi di bidang pembangkit. Semuanya dari loan. Nah, kita masih memerlukan loan untuk ekonomi kita. Jadi syaratnya supaya menginisiasi penanaman dalam negeri ya untuk investasi di PLTU yang kedua. Namun secara pribadi saya
merasa bahwa renewable energy itu masih akan terlalu mahal bagi rakyat Indonesia. Jadi kita masih perlu PLTU batubara, jangan buru-buru dipensiunkan begitu. Begitu saja pesan saya. Ari kayaknya banyak concern tuh terkait dengan kekurangan produksi tadi ya yang harus kita antisipasi. Baik, selanjutnya ini banyak masukan tadi kepada BPD PKS, Bu Triana, terutama juga tadi terkait dengan ISPO ya. Terima kasih Bapak Ibu penanggap, ada Bapak Dr. Basuki, Bapak Dr. Bandung, dan juga dari Pak Aziz tadi. Menanggapi yang disampaikan oleh Bapak Basuki terkait tentang data itu ya, data karbon tentunya, dan juga standar penghitungan karbon. Memang di dalam regulasi yang mengatur BPD PKS tidak tersebut satu pasal pun kami memiliki tupoksi tersebut, baik itu di dalam Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara, kemudian Undang-Undang Nomor 39 maupun di dalam Peraturan Menteri Keuangan itu. Jadi penghitungan ataupun data terkait dengan standar penghitungan karbon itu tidak ada di BPD PKS. Namun program-program BPD PKS sangat strategis di dalam mendukung untuk menurunkan emisi karbon. Contohnya data yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM itu ya, bahwa program B30 yaitu program pengembangan biodiesel yang merupakan salah satu program dari BPD PKS itu mampu menurunkan emisi karbon sampai dengan 24 juta ton di tahun 2021. Itu salah satu contoh. Namun misalnya kami ada satu program penelitian dan pengembangan gitu ya. Para peneliti ini misalnya mengajukan tentang standar penghitungan karbon yang ideal. Itu bisa kita fasilitasi. Ada namanya GRS, Grand Research Sawit, yang setiap tahun kita buka bagi peneliti ahli, madya maupun pemula itu. Dan tentunya melalui satu sistem prosedur yang sudah kita tentukan. Di dalam program Litbang kami itu ada 9 bidang yang bisa kita biayai. Salah satunya kalau terkait tentang standar penghitungan karbon ini adalah di bidang sosial ekonomi, bisa masuk di situ itu. Kemudian menanggapi tadi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Bandung, terima kasih atas tanggapannya terkait tentang hasil-hasil riset perkebunan kelapa sawit yang sangat minim terkait tentang ini ya, gas rumah kaca ini. Memang kita akui itu ya. Dari hasil proposal yang dibiayai oleh BPD PKS itu yang masuk banyak Bapak Ibu, bisa ribuan itu. Tetapi pada saat dilakukan seleksi, apakah memenuhi kaidah metodologi penelitian, kemudian struktur proposalnya, kami ada satu tim komite litbang yang melakukan seleksi itu tidak memenuhi standar penelitian. Jadi yang lulus itu hanya sekitar 8% itu. Jadi sangat terbuka sekali kalau misalnya Bapak Ibu memiliki ide riset terkait dengan standar penghitungan karbon itu, silakan diajukan ke kami. Setiap tahun kami buka Grand Research Sawit itu. Kemudian Pak Aziz, terima kasih Pak untuk update datanya. Sering bertemu di rapat-rapat yang lain, ini beliau sangat expert lah di ISPO ya Bapak ya itu. Terkait dengan masih sedikitnya para pekebun dan petani kelapa sawit di dalam
intinya kepada narasumber, walaupun sampai sore hari ini kita tinggal hanya sebagian saja, tetapi tidak mengurangi arti dari seminar hari ini. Tentu saja bagi Lemhanas, bagi kami di Lemhanas, ini merupakan masukan yang sangat berharga dan berarti, dan saya tentunya kami juga berharap bagi Bapak Ibu semua, lembaga dan instansi terkait, ini juga merupakan masukan yang berharga bagi kita semua untuk ke depan bagaimana kita menyikapi perubahan yang terjadi secara geopolitik yang berhubungan dengan ketahanan sawit ini. Kami di Lemhanas, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sudah melakukan kajian-kajian tentang sawit. Yang terakhir saya mengundang 17 peneliti sawit di Lemhanas RI, dan alhamdulillah hari ini salah satu rekomendasi kami adalah belum banyak artikel-artikel mengenai sawit yang diterima secara internasional. Karena apa? Bukan berarti tidak ada penelitian atau sedikit penelitian tentang sawit, tetapi global tidak menginginkan verifikasi apapun dari peneliti, dari expert yang berasal dari Indonesia. Sehingga salah satu dari rekomendasi kami adalah membuat jurnal yang bereputasi internasional di Indonesia. Karena apa? Karena kita merupakan negara terbesar dan yang tertinggi produksinya di dunia. Masa kita tidak punya jurnal yang bereputasi internasional? Kenapa kita harus juga tetap berpedoman kepada peneliti-peneliti di dunia luar, sementara mereka tidak mempunyai laboratorium seluas yang ada di Indonesia. 17 juta hektar laboratorium kita untuk sawit. Kenapa tidak mempunyai jurnal yang bereputasi internasional di Indonesia? Nah, alhamdulillah BPDPKS hari ini menyambut baik, merespon baik tentang ide ini, rekomendasi kami ini. Mudah-mudahan ini bisa terrealisasi secepatnya. Bagi kami tidak ada kepentingan apapun di Lemhanas RI. Seandainya sesudah itu nanti kami serahkan ke BPDPKS, silakan dilanjutkan. Supaya apa? Kami mencoba untuk membantu dan mendampingi. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga untuk prodi ketahanan nasional itu sudah ada di UI dan di UGM. Saya cerita sedikit ini. Kenapa Lemhanas bisa turun tangan untuk itu? Di UI sudah 20 tahun ya Bu Anita, 40 tahun prodi ketahanan nasional yang cukup untuk itu, sehingga kami butuh kolaborasi dengan Bapak Ibu semua yang merasa bahwa ini penting untuk kita lakukan. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa Lemhanas tidak akan mengulang apa yang dikerjakan oleh KL, kementerian dan lembaga. Kalau kementerian dan lembaga sudah mengerjakan, Lemhanas sudah tidak perlu untuk ikut turun tangan. Tetapi ketika kementerian dan lembaga belum menuntaskan, mungkin ada persoalan-persoalan di sana, maka kami akan ikut berkontribusi untuk mempercepatnya. Baik, mungkin itu ulasan sedikit dari saya. Saya akan bacakan sambutan dari Wakil Gubernur Lemhanas RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber, para deputi, para kaprof, taji, para direktur, fasilitator, beserta seluruh peserta diskusi sekalian. Izinkan saya untuk mengucapkan rasa hormat dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam diskusi dan berbagi pengalaman. Diskusi yang berlangsung hari ini telah membawa gagasan-gagasan cerdas dan solusi-solusi inovatif yang sangat berharga dalam konteks pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Para hadirin yang saya hormati, saya yakin bahwa hasil-hasil yang telah diperoleh dari seminar ini akan menjadi landasan kokoh bagi langkah-langkah selanjutnya dalam upaya kita mencapai pembangunan berkelanjutan. Kerjasama lintas sektor dan kepedulian bersama terhadap lingkungan adalah kunci utama dalam mewujudkan visi kita untuk masa depan yang lebih baik.
Dengan demikian, mari kita menjadikan hasil-hasil dari seminar ini sebagai tonggak awal bagi implementasi langkah-langkah nyata dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Semoga semangat kolaborasi dan komitmen yang telah kita bangun bersama hari ini akan terus membara, membawa dampak positif bagi lingkungan, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi semua pihak. Mari kita terus lanjutkan perjuangan kita untuk masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, seminar tentang strategi pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan guna meningkatkan kredit karbon dan mengurangi emisi gas rumah kaca pada pukul 3:17 waktu Indonesia bagian Barat saya nyatakan ditutup. 2029 Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Eko Marjono, Letnan Jenderal TNI, ditandatangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.